STM Katolik Mikael, Sekolah Teknik Mesin, cerdaskan para siswanya, terampil jujur disiplin, tingkatkan iman dan bakti, tanggung jawab nurani, jadi insan seutuhnya, hidup bagi sesama. Kami warga negara Indonesia, harapan bangsa, membawa hidup sejahtera, bertinggi semangat menuntut ilmu, biar dari hati diri terus maju. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, biar kegiatan kita berjalan lancar, kita awali dengan berdoa. Saya minta tolong satu-satu, sudah doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Yang pertama, kita dulu saling. Ya Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami hari ini. Hari ini kami melakukan pelajaran. Kiranya Engkau berkati hari ini agar dapat pelajaran yang baik dan berguna untuk depan. Amin. Satu Mikael, Oke, terima kasih Bangga sudah doa. Baik, semuanya silakan berdiri, kita nyanyikan lagu kebanggaan kita. Mas. Pada teman-teman kita belajar lagu Mas Tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. STM Katolik Mikael, Sekolah Teknik Mesin, cerdaskan para siswanya, terampil jujur disiplin, tingkatkan iman dan bakti, tanggung jawab nurani, jadi insan seutuhnya, hidup bagi sesama. Kami warga negara Indonesia, harapan bangsa, membawa hidup sejahtera, mempertinggi semangat menuntut ilmu, tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. Bigo, Jos, bigo, bigo, bigo. jos, jos, jos. Oke, terima kasih. Puas buat kita semua. Oke, saya mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Dewa enggak? Hadir, Oke. Billy, hadir, Ara, hadir, Arka, hadir, Kak. Arma, Hadir, Wahyu, hadir, Christopher, hadir, Java, hadir, Danindra, hadir, Pak. Farel, Hadir, Fernando, hadir, Fortunatus, hadir, Sabia, Pak. Gavin, Hadir, Oke. Wijo, hadir, Pak. Sindu, Hadir, oke. Wirawan, hadir. oke. Semuanya hadir ya. Ya, Pak. Baik.
Silakan lihat di slide dulu ya. Kita lanjutkan di slide. Oke. Nah. Baik. Siapa yang teman-teman yang masih ingat pembelajaran sebelumnya, materi pembelajaran sebelumnya? Listrik statis. Oke, listrik Statis. Nah, dalam listrik statis itu kita belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Jawab. Oke, baik. Silakan. Apa? Muatan listrik, gaya listrik, medan listrik, dan potensial listrik. Muatan listrik, Gaya listrik, gaya listrik, medan listrik, medan listrik, dan potensial listrik. dan potensial listrik. Betul? Betul. Masih ingat ya? Oke, baik. Nanti materi yang kemarin bisa jadi dasar untuk materi berikutnya. Lalu pertanyaan saya berikutnya, ada yang tahu nggak perbedaan listrik statis dan listrik dinamis? Nah, Oke, apa? listrik statis itu listrik yang diam, ada di suatu benda Oke, seperti tip. oke, Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang mengalir dalam suatu pengantar. oke. Listrik yang mengalir dalam suatu pengantar. Nah, seperti apa listrik yang kita gunakan ini listriknya masuk listrik dinamis atau statis? Ini SG lampu dinamis ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk nanti ke pembelajaran ini, nanti apa itu listrik dinamis? Ya. Nah, saya akan putarkan tayangan tentang apa listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Kalau misalnya listrik itu tidak ada itu gimana? Nah, sekarang kita lihat dulu tampilan apa itu. Halo Sobat Santai, kira-kira apa yang akan terjadi jika tidak ada listrik di dunia? Listrik adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Listrik sudah ditemukan sejak tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Ini adalah salah satu penemuan yang luar biasa dan berdampak besar bagi manusia. Ketika beraktivitas, Anda bisa melihat bagaimana kegiatan seharian kita begitu mengandalkan keberadaan listrik. Mulai dari penerangan, penghantar panas, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Pernahkah kamu membayangkan jika tiba-tiba listrik hilang dari dunia? Akankah manusia bisa hidup tanpa listrik? Berikut informasi rangkum apa yang akan terjadi pada dunia jika tidak ada listrik. Nomor 1, tidak bisa menjalankan peralatan elektronik. Jika tidak ada listrik, maka peralatan elektronik yang ada di sekitar kita tidak bisa digunakan. Bayangkan saja mulai dari komputer, kulkas, mesin cuci, televisi, alat-alat elektronik lainnya, semua tidak bisa digunakan. Terlebih lagi smartphone-mu juga tidak dapat digunakan loh. Padahal dalam beraktivitas, kita sangat memerlukan smartphone. Entah itu untuk berkomunikasi atau sekedar mencari hiburan. Selain itu, lampu di rumahmu juga tidak akan menyala. Kamu harus kembali menggunakan lilin atau alat penerangan lain saat malam hari. Nomor 2, turunnya produktivitas kerja. Tahukah Sobat Santai bahwa sebagian besar pekerjaan kita dilakukan dengan bantuan listrik? Dengan tidak adanya listrik, maka produktivitas akan menurun. Meski tetap berjalan, pekerjaan akan dilakukan secara manual. Bisa dibayangkan betapa ribetnya, bukan? Nomor 3, berkurangnya jenis pekerjaan. Oke, setelah melihat tayangan ini, apa yang bisa kalian teman-teman ambil? Oke, Wahyu. Gimana? Apa yang bisa kalian ambil? Kalau di kehidupan sehari-hari itu kayak kita
bisa disebut sebagai apa ya, bergantung kepada listrik gitu Pak. Oke, berarti kehidupan kita kalau kesimpulan tidak lepas dari Listrik, Pak. Bapak saya nanti HP. Nah, pasti butuh listrik ya. Ya, Pak. Nah, makanya dengan ini tadi digambarkan bahwa nanti kita belajar tentang listrik dinamis biar tahu nanti kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari apa. Begitu ya. Ya. Oke, jadi nanti kita akan mengarah ke sana. Nah, oleh karena itu saya akan paparkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa? Nanti menelaah konsep hukum ya, yang kaitannya dengan bandingan, tegangan, kekuatan dan kuat arus. Terus kalian nanti mampu apa? Menganalisis, terus mampu mengidentifikasi ya komponen-komponen apa alat listrik ya. Terus kemudian mampu memprediksi nyala terang pada rangkaian seri dan paralel ya. Terus mampu menganalisis komponen pada rangkaian listrik seri dan paralel. Terus nanti kalian juga mampu untuk apa? Melakukan percobaan ya, melakukan percobaan. Terus kemudian nanti kalian harus bisa mempresentasikan. Itu ya gambaran tujuan kita. Oke, jelas? Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembagian kelompok. Oke ya. Jadi untuk kalian berdiskusi sana. Ya. Oke. Tapi sebelum itu saya akan lihatkan ini. Ya, sebelum bagian kelompok saya akan lihatkan masalah dulu yang nanti akan kalian selesaikan di dalam kelompok kalian masing-masing. Oke, jelas? Oke. Silakan semuanya perhatikan tayangan itu. Ini tentang kasus apa? Nah, silakan diperhatikan baik-baik. Nah, kasus kebakaran rumah, ya, yang sering terjadi itu banyak dikaitkan oleh instalasi listrik yang tidak benar. Nah, menurut kalian itu benar atau salah? Benar. Oke, bagikan itu ya. Nah, makanya ini sebuah masalah yang banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari tentang kelistrikan, ya. Karena instalasi listrik itu penting untuk kalian pahami juga, ya. Nah, lalu solusi apa yang harus kalian sumbangkan ini, ya, dari masalah yang ini? Solusi apa yang harus kalian sumbangkan? Nah, makanya nanti di dalam kelompok kalian berdiskusi, ya, untuk mencari solusinya, ya. Nah, kalau kalian lihat ini, benar nggak kayak gini? Salah, ya. Ya, apa? Karena apa? Nanti akan terjadi apa? Oke. Nah, makanya sekarang saya akan bagi kelompoknya untuk kalian nanti berdiskusi. Jelas? Oke. Saya bagi kelompoknya nih. Oke. Nah, ini pembagian kelompok kerja. Kelompok 1 nanti Astia Dewangga dan Ambisius Billy ya. Oke. Terus kemudian kelompok 2 Arab dan Arka ya. Oke. Terus kelompok 3 Arma dan Maju ya. Terus kemudian kelompok
Puspa, Kevin dan Java. Terus kelompok 5 dan Indra dan Fahed. Ya. Kelompok 6 Fernando dan Novian ya. Kelompok 7 Gavin dan Wido. Oke. Terus kelompok 8 Sidu dan Irawan. Oke. Ini kelompoknya nanti. Nah, nanti di dalam kelompok silahkan kalian mengidentifikasi tadi masalah tentang konsleting listrik. Terus kemudian kalian menggunakan laptop, menggunakan HP, sudah disiapkan HP-nya. Nah, nanti silahkan berselancar di Google maupun YouTube, silahkan kalian diskusikan. Terus faktor-faktor apa penyebabnya tadi konsleting listrik? Ya, silahkan nanti dimasukkan di catatan. Ya, nanti untuk kita masukkan di LKPJ. Oke? Sudah paham tugasnya? Oke, tadi apa tugasnya? Oke, nanti mengidentifikasi masalah, ya. Terus kemudian kalian cari faktor penyebabnya. Jelas ya? Nah, oke, sekarang jam 9 di 9.50 ya. Oke, sorry. 8.50 kurang 4 menit, Pak. Nah, saya kasih waktu sekitar 5 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan di dalam kelompok cari faktor penyebabnya dan titik masalah. Oke, silakan di dalam kelompok untuk melakukan diskusi. Gunakan tadi apa? Smartphone kalian. Tentunya gunakan juga smartphone kalian. Ambil poin-poinnya ya. Poin-poinnya. Identifikasi, kemudian faktor-faktornya apa saja penyebab konsleting.
tentang instalasi enggak? Oke, sudah semua. Oke. Siapa yang belum? Sudah semua? Siapa yang belum? Sudah. Oke, sama nanti kalian untuk ngetes itu peralatan apa yang kalian butuhkan. Nah, di meja kalian sudah ada peralatan peralatan alat dan bahan apa saja yang harus kalian siapkan juga untuk nanti menemukan solusinya. Ya. Oke, siapa yang sudah dapat? Kelompok 3. Oke. Identifikasinya apa? Dari penyebab, satu, kapasitas kabel tidak sesuai besaran arus listrik. Oke. Yang kedua, sumber listrik terkena air. Oke, terus? Yang ketiga, colokan menumpuk. Dan yang terakhir, keempat, sambungan kabel tidak rapi. Oke. Kemudian solusinya, satu, matikan aliran listrik. Yang kedua, cabut perangkat elektronik. Yang ketiga, ganti peralatan elektronik yang rusak. Yang keempat, periksa seluruh perangkat elektronik. Oke, baik. Kelompoknya di mana? Ada yang pernah baik? Mungkin ada Pak, penggunaan untuk banyak terminal. Apa? Penggunaan untuk banyak terminal. Penggunaan untuk banyak terminal. Oke, ada yang satu tadi yang paling penting. Apa? Instalasi. Oke, apa? Perbaiki instalasi listrik. Nah, itu nanti yang perlu kalian apa? Coba praktikumkan tentang instalasi listrikan. Gitu ya? Oke. Semua kelompok sudah dapat semua ya? Sudah lengkap ya? Nah, oke. Sekarang langkah berikutnya adalah kalian apa? Melakukan praktikum. Ya, coba buka LKPD-nya di link di Google Classroom. Ya, di link Google Classroom. Oke, silahkan dibuka. Terus nanti silakan disusun sesuai dengan apa? LKPD-nya ya. Nah, tapi sebelumnya kalian masuk ke Tinkercad untuk membuat contoh rangkaiannya. Oke, buat rancangan rangkaiannya, terus kemudian baru dicoba. Jelas? Nah, jelas. Oke, contohnya ini. Oke. Saya buka Tinkercad ya. Tinkercad. Nah, kalian nanti masuk ke sini. Oke. Ya. Nah, nanti masuk ke sini new design, ya. Terus yang pilih yang apa? Liquid. Nah, nanti sebelum kalian praktekkan, kalian buat rangkaiannya dulu, terus kalian coba tes di rangkaian grillnya, gitu ya. Nah. Oke, saya berikan contoh seperti ini. Ini pakai baterai 1,5 volt. Kalau nanti 2 baterai berarti nanti tinggal ini di set. Ini berapa baterai? 2 nanti ini. Terus ada lampu tadi. Nah, oke, misalnya ini rangkaian apa? Seri ya. Jadi klik, terus dihubungkan ke sini. Klik. Oke, ini bisa diatur. Misalnya gini. Terus, nah ini dihubungkan ke sini, itu ya. Terus yang ini
Nah, ini contoh sederhana rangkaian apa? Nanti kalian baterai ini pakai berapa baterai? 2. Nah, nanti ikuti RKPD-nya. Kalian dari baterai berapa? 2, terus batu apa? 1. Jelas? Dari rangkaian seri, terus rangkaian apa? Paham ini? Oke. Silahkan di dalam kelompok untuk melakukan ini dulu menggunakan Tinkercad. Terus baru kalian coba di dalam kelompok keluarga. Oke? Oke Pak. Oke. Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, silakan. Jadi kalian buat rangkaiannya, terus kemudian kalian coba di relnya, gitu ya. Oke Pak. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Ada yang sedang? Bisa ya? Sirkuit, ininya sirkuit. Oke. Nah, sudah masuk ke kan? Nah, coba diisi buat tadi yang saya demonstrasikan. Sudah. Oke. Nah, ini rangkaian seri ya. Jadi bisa bikin rangkaian paralel. Misalnya saya ini pakai satu baterai gitu ya. Kalau mau ganti warna bisa ini tinggal diklik warna merah. Ini warna apa? Hitam. Oke. Kalau paralel gimana? Kalau paralel bisa ya? Bisa ya? Jadi kalau paralel tinggal ada prinsip apa? Bercabar. Oke. Nah, terus kabelnya bisa kalian apa? Beda kan warnanya. Nah, ada cabangnya kayak gini. Oke ya. Nah, seperti itu rangkaian. Nah, silakan dicoba yang sudah jadi rangkaian yang menggunakan Tinkercad-nya, gambar di Tinkercad, kemudian kalian coba menggunakan alat yang sudah disediakan. Itu ya. Ya. Selesai.
Oke. Coba di refresh. Oke, sudah. Ya, ini tuh rangkaian seri. Oke. Yap. Oke. Bisa ya? Nah, yang sudah, silakan masuk ke tahap berikutnya di tes di rangkaiannya. Silakan ikuti panduan di LKPD-nya, coba buka LKPD-nya. Ya, gunakan peralatan yang sudah disediakan. Oke. Sekarang yang sudah silakan dipraktekkan dari hasil rancangannya itu. Nanti Mas data jangan lupa dimasukkan ya. Nanti coba diukur. Oh, ini intinya. Ya, jangan lupa LKPD-nya sudah juga ya, di save di Google Drive-nya masing-masing ya. Jangan lupa LKPD-nya di save di Google Drive-nya masing-masing. Ya, oke. Nah, di save di Google Drive-nya masing-masing. Jangan lupa diisi nama dari kelas. Ya, jangan lupa diisi. Iya, enggak didownload dulu aja. Oke. Jangan di gimana? Ikuti yang di sana apa? Step pertama satu. Nah, rangkaian apa dulu? Rangkaian seri dulu, ya lah, buat rangkaian seri. Seperti tadi yang waktu di internet, ya. Oke, terus di apa aja? Oke, jangan lupa muter-muternya nanti. Terus nanti di bawahnya ada tabelnya. Nah, udah kita kata. Ada bawahnya. Nah, itu kan. Ini tegangan baterai. Kita pakai 1 buah toh, berarti baterainya 1 buah. Nanti lampu 1, ini lampu 2. Nah, tegangannya berapa? Oke. Terus tembakannya berapa nanti diukur. Oke, ini ya, motor ya. Terus ukur batasnya nanti dirangkai. Oke, ya. Oke.
satu dua gitu ya. Untuk pengisian KPD Pak ya, tentang apa, tentang gelapnya jangan lupa. Nah, mulai lampu berapa baterai? Satu baterai dulu ya. Nah ini ya, satu baterai dulu berarti berapa? Terus di sini. Nah ini indikator lampunya gimana? Ini rangkaian seri tuh. Oh ini lampu satu, nanti di sini apa? Nanti nah, ini lampu satu, ini lampu dua. Nanti sini ada lampunya. Terus ini 1,5. Tekanan ini kan 1. Ya, yang 4. Oke. Silakan isi. Kalau yang rangkaian seri sudah, kemudian masuk yang rangkaian apa? Paralel, ya. Sudah. Ini untuk apa? Tekanan ya. Nah, ini. Jembatannya berapa? Kita bisa nggak? Berapa ohm? Jembatan tambah ini dulu. Dua. Buat arusnya, berarti posisinya di DC. Nah, gini ya. Oke ya. 0,2. Nah, ini caranya gini. Berarti satunya sini. Itu dicolokkan. Seperti itu caranya dirangkai seri. Nah, kalau rangkai seri, lampunya sama nggak? Nah, coba nanti tinggal gitu ya. Oke, ya, dan baterainya berapa? Satu tahun ya? Mana ya? Kenapa?
Oke. Dua baterai, berarti yang tegangannya aja. Nanti tegangannya dari berapa? Nah, bisa kalau paralel kayak tadi. Ya, tegangannya. Siapa yang udah sampai tegangan paralel? Oke. Ya, ini sudah kelompok 1 udah masuk angin paralel. Silakan yang udah langsung masuk angin paralel ya. Oke. Ya. Ya coba ini terang lampunya. Kalau paralel gimana? Coba yang ya. Iya. Nah, berarti kan ini berapa? 3 ke 5. Ada berapa strip? 3. Nah, ke kasih aja. Stripnya nah ini ke 5 kan kan 2 ya. Satu stripnya setengah. Ini dibagi 2 aja. Berapa? 4,25. Silakan. Coba diisi. Nah, kalau rangkaian seri itu berarti ini yang ini kita banyak Oke, sudah semua ya? Sudah semua ya? Oke. Baik. Oke. Oke.
mendekat itu layarnya ganti ini tuh. Oke. Terus jelaskan perbedaan antara Oke. OHM ya di sini. Nomor 1 ada transfer 5. Ya. Coba dibagi nanti rangkainya saya ini di sini kayak ya berganti baterai ya harusnya dari mana ya saya baik. Oke, grafikumnya sudah bisa semua ya? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang coba dari kelompok 1 untuk maju ke depan, silakan dipresentasikan hasil percobaannya, ya. Oke. Ini. Ya, coba. Dan rangkaian seri. Ya. Oke, ini rangkaian apa? Paralel. Kalau rangkaian paralel berarti nyalanya terang semua. Nah, oke, kalau rangkaian seri gimana? Oke, ya. Kalau bandingkan dengan rangkaian seri yang dengan paralel, Perbedaannya tuh yang lebih terang tuh yang paralel, kalau yang oke, berarti apa? Seri lebih, lampunya lebih
diredup, lebih redup bandingkan bahkan paralel. Nah, berarti dari sini kalian bisa apa? Bisa dari masalah yang tadi bisa tahu nanti solusinya apa dari masalah tadi gitu ya. Nah, coba ini infografisnya, silakan dipresentasikan di depan sama LKPD-nya. Ya, Silakan bawa laptopnya. Ya, KPD-nya sampai infografisnya. Nah, kalau misalnya ini jadi kayak oke, nomor 1 sudah siap? Oke, silakan yang lain perhatikan presentasi nomor 1. Silakan. baik, kami dari kantor ini mengajarkan tentang langkah antisipasi korsleting listrik. Yang pertama itu apa itu korsleting listrik? Pengertian yaitu di mana muatan arus listrik positif bersentuhan dengan muatan arus listrik negatif yang mengakibatkan hubungan arus listrik sehingga menimbulkan percikan-percikan api yang bisa berdampak pada rusaknya peralatan-peralatan elektronik ataupun kebakaran. Itu pengertiannya. Selanjutnya penyebabnya kecelakaan listrik kendor. Penyebabnya kecelakaan listrik kendor yaitu adanya beban mekanis, misalkan digunakan untuk beberapa breaker atau multiply socket, lalu kesalahan instalasi listrik. Kesalahan instalasi listrik yaitu kabel listrik tertanam tanpa pipa konduit. Kedua, pemasangan panel listrik dekat dengan pipa air atau kamar mandi. Selanjutnya, kualitas kontak tidak sesuai dengan standar. Arus yang besar menyebabkan penghantar kabel menjadi panas sehingga menyebabkan stop kontak meleleh. Maka dari itu kualitas stop kontak harus memenuhi kualitas standar nasional. Selanjutnya menggunakan untuk banyak terminal menghubungkan banyak terminal saluran listrik kalau berpotensi menyebabkan korsleting atau overheating. Menghubungkan banyak terminal satu kontak juga dapat berpotensi meningkatkan suhu panas, apalagi jika Anda menghubungkan benda dengan besar seperti
seperti AC, kulkas, dan setrika kecepatan kipas. Kontak pun akan semakin meningkat dan menyebabkan lelah atau bekas. Selanjutnya, ampere perangkat elektronik naik. Jika alat tersebut sangat rawan terhadap jumlah ampere yang masuk, seperti baterai, maka bisa dipastikan baterai akan panas dan cepat rusak. Oke, dan LKPD-nya tadi data langsung tadi. Ya. Oke, coba itu lagi. Jadi ini untuk rangkaian seri tegangan dari Baterai yaitu 1,5 yang kami gunakan 1 buah baterai. Lalu tegangan untuk lampu pertama senilai 1,5 volt, yang kedua juga sama, yang hambatan atau ohm lampu 1 dan 2 ohm. Lalu plat arusnya lampu pertama 0,1 dan yang kedua juga sama. Lalu untuk indikator lampu terang atau redup, lampu pertama redup, lalu yang kedua terang. Ya, sebenarnya itu. Lalu untuk rangkaian paralel, tegangan total baterainya 3 volt. Jumlah baterai 2 volt. Kemudian tegangan lampu 1 dan 2 yaitu 3 volt. Untuk hambatannya 2 ohm. Kemudian buat arus atau ampere 0,2. Terus indikator lampu bentuknya keduanya sama-sama terang. Oke, berarti rangkaian dari dan paralel dari rangkaian aja sudah apa memiliki kelebihannya. Jadi itu atau tidak? Oke, berarti yang paling bagus nyalanya yang mana? Rangkaian apa? Rangkaian paralel. Oke. Berikutnya tadi ada beberapa pertanyaan. Coba yang paling bawah. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama, personalis hasil pengamatan dari rangkaian manakah yang membuat lampu menyala paling terang? Jawabannya itu rangkaian paralel. Oke. yang kedua, berdasarkan konsep yang sudah Anda pelajari, mengapa lampu tersebut menyala lebih terang? Karena nilai hambatannya lebih kecil. Dulu lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan perbedaan antara kuat arus pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perbedaannya, jika rangkaian seri cara menyusun komponennya berurutan, jika rangkaian paralel disusun secara bersusun. Oke, gitu. Lalu, jika apakah hasil percobaan pertama sesuai dengan konsep umum, hasilnya itu sesuai karena Kayaknya sama. Kayaknya sama. Oke, sesuai ya. Terus yang nomor 5. memberikan nyala terang lampu terhadap jumlah baterai yang dipasang. Perbandingannya itu kalau pakai satu baterai itu lebih duduk. Kalau udah menggunakan baterai lebih terang. Oke, berarti ini satu baterai lebih redup bandingkan ya. Oke, baik. Untuk kelompok 1 kita kasih plus buat kelompok 1. Silakan kelompok yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 1. Pak. Oke, kelompok berapa? Yang mana nggak ada tanggapan? Oke, kelompok 3 silakan. Jadi apa yang mau ditanggapi silakan.
kenapa nyala lampu redup dan mengapa tidak sekalian mati saja di rangkaian listrik? Karena itu masih ada aliran listrik yang kecil itu, jadi masih bisa nyala redup meskipun tidak akan kasih begitu. Oke, cukup? Ya, baik. Ada lagi? Apakah ada lagi? Oke, cukup ya untuk tanggapannya ya. Baik, untuk nomor 1, terima kasih sudah mempresentasikan. Bagus, tapi sudah sampai yang rangkaian paralel juga ya. Nah, oke, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Yang presentasi dari nomor 1, terima kasih. Ya, oke. Terus sekali lagi untuk Oke, baik, setelah kalian tadi melakukan diskusi, terus kemudian praktikum dicoba. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, analisis dan evaluasi kegiatan kita, ya, dari sampai praktikum ini. Nah, oke. Kelompok berapa yang mau mengevaluasi? Silakan untuk kegiatan kita pada semester ini mengenai analisis dulu, analisis tentang perbedaan rangkaian seri dan paralel. Oke, silakan. Jadi perbedaannya itu untuk cara menyusun komponennya di rangkaian seri disusun secara berurutan. Terus kalau rangkaian paralel disusun secara disusun. Lalu penggunaan saklar dan kabel. Kalau rangkaian seri hemat saklar dan kabel. Kalau rangkaian paralel saklar dan kabel. Lalu untuk kontinuitas komponen listrik. Kalau rangkaian seri padam satu maka padam semua. Kalau rangkaian paralel padam satu maka semuanya masih hidup. Yang lain tetap menyala. Lalu untuk kondisi komponen listrik, untuk rangkaian seri berbicara tidak sama terang. Kalau rangkaian paralel semuanya sama terang. Untuk hambatan total rangkaian seri lebih besar dibandingkan hambatan daripada rangkaian paralel. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 6. Bagus ya. Sudah menganalisanya juga dari percobaannya tadi sudah lengkap sekali. Jadi inilah kalian dengan praktikum itu kalian bisa memahami tentang materi rangkaian statis sehingga nanti bisa mencari solusinya tadi. Oke, begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita evaluasi proses kegiatan kita sampai praktikum ini. Ya. Nah, siapa yang mau mengevaluasi? Siapa mau mengevaluasi? Ya. Oke, silakan. Evaluasi kegiatan harinya para siswa belajar tentang bagaimana bekerjasama yang baik di dalam kelompok dan saling berdiskusi tentang masalah yang dihadapi serta bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut, dan mempelajari tentang pengertian penyebab korsleting listrik serta jenis rangkaian listrik seperti paralel dan seri sehingga para siswa lebih mengetahui tentang rangkaian dan arus listrik dan bagaimana cara mengatasinya jika terjadi masalah. Oke, baik. Nah, tentang prosesnya dari peralatannya yang tersedia, apakah sudah lengkap atau masih ada yang kurang? Nah, mungkin bisa dievaluasi. Oke, Kakak. Ya, dari peralatan ya, ini sudah terdapat 2 lampu dan di sini terdapat
peralatan sudah lengkap tuh mendukung ini ya, kegiatan praktikum ya. Oke, nah semua kayak LKPD apakah sudah bisa membantu untuk proses pembelajarannya? Sudah. Oke, berarti semuanya sudah sangat membantu ya. Oke, baik, terima kasih untuk evaluasinya. Untuk berikutnya apa kesimpulan kita hari ini? Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Dengan kita belajar rangkaian listrik dinamis mengenai rangkaian seri dan paralel. Apa kesimpulan kita dengan kita belajar rangkaian ini? Apa kesimpulannya? Ada nggak manfaat? Oke. Ya, oke. Berdasarkan listrik seperti ini kita menjadi paham instalasi listrik yang ada dapat mengantisipasi adanya. Oke, berarti dengan kita belajar praktikum ini kita bisa tahu apa manfaatnya dalam sehari-hari jika nanti dipakai di dalam sehari tentang proses instalasi listrik yang baik dan benar itu seperti apa. Gitu ya? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang nambahin? Cukup? Oke ya. Nah, oke, sekarang setelah kita buat kesimpulan bersama. Nah, sekarang kita refleksikan coba sekarang masuk ke jamrut dengan link yang ada di jawab. Isi gunakan HP kalian. Jadi masing-masing silakan refleksi. Nah, masuk ke Google Classroom, linknya ada di sana. Ya, saya akan buka. Nah, silakan diakses. Nah ini ya. Nah, setelah diklik, refleksi apa yang kalian dapatkan hari ini? Silakan mau pilih yang warna apa sesuai dengan kesenangannya ya, terus. Nah, silakan isi di sini ya. Oke, arah sudah masuk. Oke. Terus berikutnya nih, saya menjadi tahu tentang rangkaian listrik dan tahu cara mengatasi korsleting pada rangkaian tersebut. Oke. Yang lain? Di sini ya. Oke. Saya jadi tahu kalau listrik itu sangat penting. Baik, berikutnya. Oke. Terus ini saya memahami dan mengerti bagaimana cara menemukan dan
menemukan solusi yang tepat saat terjadi kontak listrik. Terus saya dapat memahami bagaimana cara supaya tidak terjadi. Terus dengan adanya tenaga listrik memancar akan sangat terbantu dalam mengerjakan sesuatu hal. Oke, baik. Saya jadi tahu kalau listrik sangat penting dalam kehidupan saya. Ya, jadi intinya dengan kita belajar hari ini kalian dapat manfaat yang besar ya. Ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas refleksinya. Silahkan yang belum selesai dikirim sini ya. Nah, ditata. Oke, seperti itu. Nah, saya akan cek dulu LKPD-nya. Tadi bekas sudah selesai. Coba lihat LKPD-nya. Oke. Coba LKPD. Ya. Oke, sudah lengkap ya. Coba LKPD. Oke. Ya. Oke. Dari sini. Ya. Oke. Ya. Oke. Silakan LKPD yang dan infografis silakan di-upload di sini ya. Di link ini ya. Silakan di-upload di sini. Tadi sudah saya cek, sudah oke semua. Silakan di-upload di sini. Oke. Kurang miring. Oke. Ya, ini nanti untuk apa? Ini tadi kan cara praktikum ya. Nanti untuk tes pengetahuannya nanti saya akan buatkan link khusus ya untuk cek pemahaman kalian secara pengetahuannya. Nah, nanti yang secara pengetahuan masih kurang, nanti saya akan adakan program remedial. Gitu ya. Nanti gunakan khusus linknya di Google Classroom ini. Oke. Baik. Ya. Oke, sudah ada yang upload, 2 ya yang diupload ya. Oke. Nah. Look. Oke. Baik. Sekarang ini teman-teman. Kita kan di abad 21 ya. Nah, keterampilan sosial yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa aja itu? Keterampilan sosial. Ada apa aja? Meminta maaf, belajar meminta maaf, ya. Terus kemudian apa? Beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan hal baru, dengan lingkungan baru itu untuk era sekarang itu sangat diperlukan. Bagaimana kalian harus belajar apa? Beradaptasi. Terus apa lagi? Nah, sekarang nih zamannya media sosial, ya. Nah, makanya menghargai privasi itu juga penting ya. Nah, temannya satu, terus ini jangan share gitu. Nah, itu kurang hargai, gitu ya. Terus apa lagi? Bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi ini kalian praktikum juga itu kan bukan berarti apa? Bertanggung jawab. Itu maka ambil nilai-nilai positifnya. Terus kemudian tadi kalian presentasi depan apa? Nah, berani berpendapat. Terus tadi ada yang menanggapi itu berani berpendapat. Seperti itu ya. Jadi hal seperti ini kita bangun bersama sehingga nanti bisa berguna buat kalian di kehidupan selanjutnya. Oke? Baik.
Oke, baik. Untuk pelajaran kita hari ini, saya rasa cukup dan kalian sudah melakukannya dengan baik. Kelompok 1 tadi sudah dari untuk presentasi ya. Nah, itu kelompok 1. Nah, terus kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Nah, semuanya kumpul semua ya. Oke ya. Nah, kalau dilihat dari senyum-senyumnya ini berarti semuanya senang gitu ya. Oke. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini, baiknya kita tutup dengan berdoa. Saya minta tolong salah satu pimpin doa. Silakan. Teman-teman, tetap yang baik. Saya akan memimpin doa secara Katolik yang baik. Mohon mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas berkatmu melalui pelajaran ini. Semoga pelajaran ini dapat berguna bagi kami semua. Amin. Selamanya bersama Tuhan sertamu. Santo Mikael. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih. Selamat siang semuanya, berkah dalam. Silakan ditata kembali. Kembali menata. Ya, laptopnya dimatikan. Pergi. Yang rapi ya. Saya yang rapi ya. Oke, yang sudah dari dua. Katolik Mikael, sekolah teknik mesin, cerdaskan para siswanya, terampil jujur disiplin, tingkatkan